Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad, karangan daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Indonesi, yang mana kitab Nasaihul Ibad adalah syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Abul Fadl Al-Kinani Al-Misri, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, sedikit pemberitahuan bahwa insyaallah nanti pada tanggal 8 Oktober kami di pesantren akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di hari Sabtu, dimulai dari jam 8 pagi. Untuk memeriahkan itu maka kita juga adakan door prize kan namanya itu. Kalau hendak bergantung-gantungan agak ribet. Yang pertama, mengulahnya uyuh, habisnya tidak sampai semenit ya. Mengulahnya uyuh, habisnya kada salah semenit habis sudah. Kemudian juga ada sebagian guru yang mereka tidak setuju dengan model seperti itu. Nah, akhirnya kami berinisiatif ngambil jalan tengah. Hadiah kami tetap bagikan karena itu hari kelahiran Nabi, jadi kita berbagi kebahagiaan, bersyukur, berbagi hadiah. Ada yang dibagi rata, itu yang telur, snack dan sebagainya. Ada yang door prize-nya dari yang benda yang kecil, ya harga yang murah sampai ada yang mahal, cincin, sarung, bahkan ada handphone. Ya, siapa tahu ada yang kepingin hadir, nanti silakan hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 bertepatan 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah di pesantren kami Al-Islami Nur Anwar, pesantren kesetaraan di Amburawang Darat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, insyaallah kami dan rombongan akan berangkat umrah plus Turki nanti tanggal 10. Jadi tanggal 8-nya kami peringatan Maulid, tanggal 10 hari Isnin kami berangkat. 14 hari perjalanan. Insyaallah dari tanggal 10 kembali sampai tanggal 23. Ya sama capek-capeknya lah ya. Jadi kalau nanti kena giliran kami mengajar di sini di tanggal antara 10 sampai 23, harap maklum mungkin kami tidak bisa hadir karena memang masih di sana. Ya, insyaallah berangkat nanti. Tolong doa supaya kami lancar dalam beribadah, dan juga bapak-bapak para jamaah sekalian yang belum berangkat umrah atau haji segera berangkat ke sana insyaallah dengan berkat Rasulullah SAW. Dan juga pribadi saya minta maaf kalau ada salah khilaf selama kita bertemu atau dalam penyampaian ilmu ada kesalahan. Sebelum kami berangkat juga kami meminta maaf. Baik, kita lanjutkan. Makalah yang ke-52, Isnain wa khamsun 52
dari Dhunnun Al-Misri. Dhunnun Al-Misri. Ada ulama yang bernama Dhunnun. Tapi kalau dalam Al-Qur'an, Dhunnun itu adalah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Ya. Dhunnun itu gelar daripada Nabi Allah Yunus. Nah, ini Dhunnun di sini bukan Nabi Yunus tapi Al-Misri berarti orang Mesir, seorang ulama yang ada di Mesir sana. Dhunnun berkata, Al-Misri, beliau berkata, Al-arifu billah ta'ala wafiyun wa qalbuhu zakiyun wa amaluhu lillahi zakiyun. Nah, itu. Ada zaki, ada zaki. Kalau itu ada zakiyun itu dengan huruf zal, ada zakiyun dengan huruf zai. Kita lihat nanti perbedaannya apa. Kata beliau, al-arifu billahi ta'ala wafiyun, orang yang sudah ma'rifah dengan Allah, kenal dengan Allah Ta'ala, maka orang itu akan setia. Ya, setia. Dia tidak akan pernah goyah. Kalau sama Allah saja dia setia, apalagi sama yang lain. Nah, itu tuh. Jadi kalau orang yang sudah kenal dengan Allah Ta'ala, semua ke Allah Ta'ala, sudah menjadi satu, wahdatul sifat, wahdatul asma, wahdatul dzat, wahdatul af'al, lalu timbul wahdatul wujud, sudah betul-betul kenal dengan Allah Ta'ala, maka orang yang kenal dengan Allah Ta'ala tadi wafiyun, dia punya sifat adalah setia. Ya tadi, kalau dengan Allah Ta'ala saja dia setia, apalagi dengan yang lainnya. Apalagi dengan yang lainnya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak kenal dengan Allah Ta'ala, dia menggampangkan dengan Allah Ta'ala. Berarti apa ya? Kalau Allah Ta'ala saja dia bohongi, apalagi sama makhluk. Apalagi sama makhluk. Kalau orang itu saja sholat tidak mau, apalagi dengan makhluk. Nah, jadi kunci kita mencari teman yang baik itu, kita lihat dulu akhlaknya dengan Allah Ta'ala. Kalau akhlaknya dengan Allah Ta'ala baik, maka insya Allah kita bergaul dengan dia juga baik. Sama Allah saja dia baik, apalagi dengan sesama ciptaan Allah. Itu orang yang sudah kenal dengan Allah, pasti dia setia. Lanjut, apalagi wa qalbuhu zakiyun, hatinya itu pandai, hatinya itu pintar. Karena gini ya, hati dengan otak ini menyambung nih. Otak pintar itu biasanya dihasilkan dari hati yang pintar. Otak bodoh biasanya dihasilkan dari hati yang bodoh. Biasanya seperti itu. Tapi ada orang pintar guru, hatinya kotor. Nah, itu ngakalin orang. Makanya tadi dia kunci pertama tadi adalah orangnya itu kenal dengan Allah Ta'ala, pasti dia setia. Tapi kalau dia tidak kenal dengan Allah Ta'ala, maka dia tidak setia. Walaupun dia pintar, tapi pintarnya itu pintar memunguli. Dan orang istilah zaman sekarang ini, mencari orang pintar banyak, mencari orang yang jujur. Dan orang Banjar saking sedikitnya nih, mohon maaf lah istilah orang begayaan di Banjar itu terbanyak bunyi kantut daripada orang yang jujur tadi. Orang bekantut, mohon maaf ini jar bebuhannya Jepang. Bekantut itu berapa kali orang paling banyak? Tut 3 kali 4 kali. Mencari orang yang jujur itu susah. Ya tadi lebih banyak orang bekantut, bunyi kantut daripada orang yang mencari orang jujur. Sedikit orang jujur itu. Orang pintar banyak.
Orang pintar banyak. Nah, kalau kita ingin mengetahui itu orang jujur atau tidak, ya tadi akhlaknya baik dengan Allah Ta'ala, salatnya bagus kada. Kalau salatnya bagus, semuanya bagus. Dan pertama yang dilihat dari salat tadi adalah bukan di maghrib, bukan di isya. Kalau maghrib itu biasa, anak kecil ramai salat di masjid. Inti dari salat yang dilihat 5 waktu tadi adalah di salat subuh. Kalau salat subuhnya di masjid berjamaah, wah itu baik. Kenapa? Karena orang munafik paling berat untuk melaksanakan salat itu adalah salat subuh dengan salat isya. Salat subuh dan salat isya. Ada yang mengatakan salat asar. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat yang 5, terutama salat asar. Al-wusta itu salat asar. Salat pertengahan, salat asar. Bahkan banyak para pekerja, tukang-tukang, terutama para tukang itu yang pekerja-pekerja, mereka kalau ditanya, kalau mereka rajin sholatnya, kalau memang sholat, coba ditanya, sholat apa yang paling susah mereka laksanakan? Mereka pasti akan menjawab, paling susah kami laksanakan itu sholat 5 waktu adalah sholat asar. Kenapa? Karena sholat asar itu adalah waktunya itu alang-alang tanggung. Waktunya alang-alang tanggung. Ampihan begawi umpama jam 5. Ampihan begawi jam 5. Asar sekarang jam 3 lewat berapa sekarang? Ada nanti asar jam 4. Mau sholat badan masih kotor, enggak sholat akhirnya asarnya terlambat. Dan itu paling susah mereka sholat asar. Mereka sholat asar, tapi ya tadi asar hendak ke maghrib sudah hanyar sholat asar dia. Nah itu para pekerja, mereka paling susah itu memang adalah di salat asar. Karena salat asar itu waktunya alang-alang tanggung. Ada satu masjid, saya sebutkan saja dulu, pernah saya ngajar di masjid itu, Masjid Manuntung. Jadi pernah saya bilang sama imamnya Bahari, siapa namanya, Haji siapa Bahari KIK itu, Darmansah, Haji siapa? Haji Darmansah. Jadi kita bilang, Kai, bagaimana kalau kita buka pengajian subuh minggu, pengajian di masjid ini subuh minggu. Banyak ada yang sholat, Kai. Kata Sidin, banyak yang sholat subuh tuh, banyak yang sholat di Masjid Manuntung. Tapi setelah salam tidak ada yang mau bertahan. Kata kita, kenapa, Kai? Ya orang pada jualan semua. Itu sama di Pasar Baru tuh. Pasar Baru tuh kalau sholat subuh kan di atas itu masjid tuh. Di Pasar Baru di atasnya masjid. Itu kalau salat subuh banyak yang salat. Tapi setelah salat subuh hilang semuanya. Jadi jangan coba-coba bikin pengajian subuh di sini, tidak ada orangnya katanya. Bukan gak ada orangnya, yang salat banyak tapi gak ada yang mau dengar, sudah pada bubar semuanya mau ke pasar. Ada sebagian orang paling gampang tuh salat subuh, paling gampang. Tapi kalau orang munafik, memang paling berat itu salat subuh. Ada 3 salat yang paling berat, salat subuh, salat isya, dan salat asar. Nah jadi inti kalau kita ingin melihat apakah orang itu baik dan tidak, lihat salatnya dulu. Kalau dia hubungan dengan Allah Ta'ala baik, maka hubungan dengan kita baik. Tapi dan segala salat yang 5 waktu tadi, yang paling penting dilihat adalah subuhnya. Kalau subuhnya berjamaah, itu orang baik, itu orang ikhlas, itu orang pintar. Pintar di sini bukan berarti jenius apa, enggak, belum tentu. Artinya pintar di sini adalah dia pintar untuk untuk bergaul, dia pintar dalam berdagang, dia pintar di dalam urusan-urusan yang dia mengetahuinya. Itu yang dimaksud di sini namanya wa qalbuhu
Dzakiyun, hatinya pintar, bijaksana dalam mengelola apapun juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu digelar adalah An-Nabiyul Ummiyu, nabi yang buta huruf. Memang disebutkan seperti itu dalam sejarah. Nabi kita itu buta huruf, beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi itu bukan menjadi kekurangan buat Nabi, melainkan itu menjadi kelebihan buat Nabi. Lain kita, kalau seandainya kita tidak bisa membaca atau kita tidak bisa menulis, apalagi dua-duanya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bingung kita hidup di zaman ini, apalagi digital. Mau kemana-mana tidak bisa lagi daftar lewat online. Saya pun terkadang bingung kalau lewat online itu. Minta bikinkan sama orang, coba bang daftarkan nih kemana ini, online ini. Serba online semua. Bayangkan kalau ada orang di zaman sekarang ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Susah hidup di zaman ini. Itu bagi kita, tapi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu bukan menjadi kekurangan, tetapi menjadi kelebihan buat Nabi, menjadi mukjizat buat Nabi. Kenapa? Karena kalau seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membaca saja atau bisa menulis saja, apalagi bisa membaca dan menulis, maka orang-orang kafir akan mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Mereka akan mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Tapi ketika mereka mengetahui bahwa Nabi kita itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka mereka angkat tangan. Kita mau nuduh apa Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad? Loh, Nabi kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu yang mereka angkat tangan dengan Al-Quran itu. Sehingga dikatakan Al-Quran adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, mulai saat dulu, saat di zaman Nabi sampai sekarang. Al-Quran itu mukjizat Nabi. Makanya tidak pantas kalau ada di antara kita menyembarangkan Al-Quran atau potongan dari Al-Quran seperti surah Yasin. Banyak di antara kita kalau bertahlilan atau beryasinan, Yasin itu taruh di lantai. Jangan. Kada beradab lawan Al-Quran. Yasin kan itu Al-Quran, bahkan dikatakan Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Jadi gak pantas taruh di lantai. Angkatlah Yasin itu, jangan taruh di lantai. Lihat orang Bahari. Kami Bahari diajari sama orang tua, sama guru-guru kami belajar mengaji. Kalau bawa Al-Quran tuh taruh di dada, tangkap dua begini nggak mau berjalan tuh begini bawa Al-Quran itu berjalan dari rumah menuju sekolah belajar, dipegang tangan dua begini Al-Quran, baca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, guru kami mengajari Bahari tidak boleh, termasuk mama kita seorang, tidak boleh Al-Quran itu lebih rendah daripada kita punya lutut. Kita duduk bersilan taruh Al-Quran. Tidak boleh Al-Quran itu letaknya lebih rendah daripada lutut kita. Jadi kalau hendak baca Quran, dikasih bantal 2 lapis, 3 lapis. Agar apa? Agar Al-Quran itu lebih tinggi daripada kita punya lutut, lebih tinggi daripada kita punya pusat. Itu adab orang Bahari itu dengan Al-Quran. Kita kembali tadi, Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi kecerdasan Nabi di dalam mengolah apapun juga itu sangatlah pintar sekali. Nabi sangat pintar mengolah kata-kata, pintar dalam bergaul, pintar di dalam berdakwah, pintar di dalam berdagang, semuanya pintar. Itu yang disebut namanya tadi wa qalbuhu dzakiyun.
Kata Dhunnun al-Misri, orang yang sudah kenal dengan Allah Ta'ala, yang pertama dia punya hati adalah setia. Yang kedua, dia punya lagi kecerdasan di atas rata-rata orang. Bukan cerdas pintar, enggak. Cerdas dalam mengolah kehidupan ini. Pintar dalam mengolah kehidupan. Kata-katanya tertutur dengan baik, tingkah lakunya bergaul dengan baik. Semuanya baik. Itu orang yang sudah kenal dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Nah, jadi kuncinya kita mau lihat tadi adalah di salat. Apalagi yang ketiga, orang yang kenal dengan Allah Ta'ala wa amaluhu lillahi zakiyun. Nah, zakiyun pakai zai. Kalau tadi zakiyun bil dzal, huruf dzal itu namanya cerdas, pintar. Tapi kalau zakiyun artinya adalah bersih. Nah, jadi kalau yang ketiga kata Dhunnun al-Misri, kalau orang itu sudah makamnya kenal dengan Allah Ta'ala, yang ketiga dia punya amal kepada Allah itu adalah murni. Zakiyun, murni, bersih. Tidak ada embel sana, embel sini, tidak ada minta sana, minta sini. Dia bersih. Ya bahasa katanya ikhlas lah karena Allah Ta'ala. Murni karena Allah Ta'ala. Ayat itu. Jadi setiap taat bertambah dia baik hatinya, bertambah baik amalnya. Semuanya kepada Allah Ta'ala. Coba bayangkan kalau orang yang seperti itu, dengan Allah Ta'ala saja dia bersihkan amalnya, dia ikhlaskan amalnya karena Allah Ta'ala. Bagaimana kalau dia bermuamalah dengan kita, bermuamalah dengan kita, bergaul dengan kita? Maka keberuntungan kalau kita punya orang-orang seperti itu. Nah, jadi kalau punya anak buah seperti itu, atau kita punya teman seperti itu, atau kita punya bos sekalian, orangnya makrifat dengan Allah Ta'ala, subhanallah, dia setia, orangnya cerdas, orangnya ikhlas. Sebelum sampai waktunya begaji, kita sudah dapat gaji berdahulu, bahkan dilebihkannya. Itu kena orang yang sudah kenal dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Masih ada waktu banyak nih. Tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Itu masih berhubungan dengan pembahasan sampeyan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Perlu bertanya surah 4 ayat 22 rampasan perang. Ya. Inna sarat dawabi indalah yaum sumul bukmul lajina sebentar. Bertanya yang lain aja ya. Begini Pak Ustaz. Inna sarat dawabi sumubumul lajina sumubumul Inna sarat dawabi indalahi sumubumul lajina la'iluna. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa itu yang sangat buruk menurut pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran. Ialah orang yang tidak mengerti. Ini misalnya Pak Ustadz ya, saya duduk di belakang, sudah duduk di belakang.
Ya. Pak Ustadz membahas materi dakwah ya. Sedangkan saya ngobrol sama teman, ngobrolnya yang lain tidak memperdulikan ceramah Ustadz. Apakah saya ini termasuk ranah ayat tersebut? Makasih Pak Ustadz. Lagu Roma Irama itu ada yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, itu kan ya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli pendengarannya. Ingatlah bahasa lagu itu. Semoga kita terhindar dari yang semikian itu. Nah, hafal juga Pak lagunya. Itu lagu Bang Haji Roma Irama. Ya, sungguh terlalu. Ala kulli hal begini ya, ada orang-orang yang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya mulut tapi bisu dan sebagainya. Lagu Bimbo juga bahari ada begitu. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Kan lagu bahari seperti itu ada lagunya. Masih ingat ya? Kalau Idul Fitri, mau dekat Idul Fitri di bulan puasa, lagu Bimbo itu bermunculan itu. Masih bahari, kita masih kecil. Itu adalah gambaran daripada orang-orang yang sebenarnya dari orang-orang munafik. Punya mata tapi tidak melihat, tidak melihat kebenaran. Punya telinga tapi tidak mendengar kebenaran. Punya mulut tetapi dia gunakan perbuat dengan ucapan yang tidak baik. Punya kaki tapi melangkah kepada yang tidak baik. Itu gambaran orang-orang munafik. Makanya lagu Bimbo itu ada, semoga kita terhindar dari sifat sedemikian. Lagu bahari kan ada begitu. Nah, sekarang kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita diajak kebaikan, kita tidak mau. Diajak untuk beramal, kita enggak mau. Jangan-jangan kita termasuk yang tadi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada orang pengajian masih bicara, sebenarnya itu masih lumayan daripada orang yang ada pengajian tapi enggak mau tidak mau hadir. Itu lebih parah lagi itu. Lebih parah lagi. Masih mendingan ya ada orang hadir tapi sambil mendengar sambil bepandiran. Itu masih lumayan daripada sudah enggak hadir, sudah enggak hadir sama sekali. Itu lebih parah lagi. Ada juga kami menemukan orang itu ya, Bapak, dia datang kepada kita, guru, ulun kalau pian mengajar, ulun kada hadir di dalam guru ai. Ulun kada mendengar di dalam. Kenapa jar kita? Suaranya menggema. Suaranya menggema, jadi kada mendengar. Jadi akhirnya kami mendengar di luar, kami dudukkan di luar guru ai, bukan berarti kami duduk santai. Kami mendengar di luar itu mendengar karena di luar itu lebih jelas daripada di dalam. Jadi kita tergantung niat ikam saja. Kalau ikam niatnya seperti itu ala kulli hal. Tapi kalau ikam mengakal-akali, ya sudah. Orang munafik kan mengakal-akali itu. Nah, ala kulli hal seperti itu. Tapi ada juga yang mengartikan mata buta, telinga tuli, kaki tangan lumpuh, mulut bisu. Ada juga pengertian yang lain. Bagaimana itu? Nah, dulu ada seseorang banyak versinya ya. Banyak sekali versinya itu. Ada yang mengatakan ulama si ini, ada yang mengatakan si wali ini, macam-macam versinya. Cuman intinya adalah seseorang, orang saleh, orang baik. Saat itu seseorang ini dia pergi ke sungai. Setelah capek berjalan, berputar-putar, dia merantau, dia haus, zaman dulu lah. Akhirnya dia pergi ke sungai. Ketika dia pergi ke sungai minum dan sebagainya, membersih-bersih,
tiba-tiba ada satu buah apel lewat di hadapan dia, larut di bawah air sungai, mengapung begitu. Perut lapar sudah, kada pikir panjang, diambillah apel tadi, tak, lalu dimakannya dia, kak, sekali igutan, ditelannya. Setelah satu igutan tadi, lalu dia sadar, la ilaha illallah, astagfirullah. Apa dia bilang? Ini apel pasti ada yang punya. Ini apel pasti ada yang punya. Saya memakan apel ini tanpa minta izin lebih dahulu kepada pemilik apel ini. Bagaimana di akhirat nanti? Itu yang disebut namanya wa qalbuhu dzakiyun, hatinya cerdas. Pikirannya cerdas, hatinya cerdas. Yang dia pikir itu bukan hanya di dunia, tapi jauh sampai ke akhirat. Mungkin kalau orang yang tidak ma'rifah dengan Allah Ta'ala, apal-apal saja. Orang kalau sudah larut itu kan punya siapapun boleh mengambil sudah. Itu kalau perkara orang yang tidak mengenal dengan Allah Ta'ala. Tapi orang yang mengenal dengan Allah Ta'ala, dia berpikir, ini pasti ada pemiliknya. Di dunia mungkin tidak ada yang tahu dia makan, tapi di akhirat gimana? Akhirnya pemuda ini pun dia berinisiatif mencari pemilik apel ini. Menyusuri pinggiran sungai, dia sampai ke hulu, menuju ke hulu, cari, ketemu dengan seseorang, bapak-bapak. Alhamdulillah ketemu bapak-bapak ini. Mengucapin salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu langsung saja tutup poin, bapak, saya adalah orang musafir. Tadi saya ke sungai. Saat itu saya melihat ada buah apel larut di depan saya. Saya ambil, saya makan, tapi nggak sampai habis. Cuman ada satu suapan saja, satu gigitan saja. Dan saya berpikir pasti apel ini ada yang punya. Saat itu saya tidak mengerti, saya lupa saking laparnya saya makan. Nah, Bapak tahu siapa pemilik apel ini? Siapa pemilik apel ini? Saya kepingin minta halal, minta ridha, minta maaf supaya saya di akhirat tidak ada tanggung jawab lagi. Kata si bapak ini, kebetulan ini apel adalah milik putriku. Saya punya anak perempuan, dia tanam apel itu, dia jaga apel itu, berbuah apel itu, dan salah satu buah yang paling favorit yang dia kepingin merasakan kenikmatan buah apel itu, ya ini, buah yang jatuh ini. Kau telah mengambilnya, maka kau bertanggung jawab. Alhamdulillah, bapak ketemu juga pemiliknya. Saya minta halal pak, minta ridha, minta berapapun saya akan ganti. Kata si bapak tadi, oh tidak bisa dengan uang. Terus gimana caranya minta maaf? Kamu saya akan maafkan asalkan kamu menikah dengan putriku itu. Kalau kita guru yang dikasih begitu, mau nggak nikah? Ayo mau sudah. Gara-gara apa jadi nikah? Kata pemuda ini bingung, ya Allah, gara-gara apa masa disuruh nikah begini? Mau nggak? Kalau nggak mau, saya tidak maafkan itu. Putri saya pun saya tidak memaafkan. Mau nggak nikah dengan putriku? Kata si pemuda, ya baiklah pak, daripada saya di akhirat lotang lantung, nggak apa-apa dah, saya menikah juga. Tapi kata si bapak ini, kamu boleh menikah dengan putriku untuk melepaskan tanggung jawab di akhiratku karena kau di dunia telah memakan apel anakku ini. Tapi kau ketahui sebelum kau menikah, putriku itu matanya buta, kepalanya, telinganya tuli, mulutnya bisu, kaki dan tangannya lumpuh. Pantasan aja dalam hati semua, pantasan saja bapaknya maksa mau nyuruh nikah saya dengan putrinya supaya aman, bapaknya tidak bertanggung jawab. Kata si pemuda, aduh nasib ya nasib. Mau nggak? Kalau enggak sudah di akhirat kita hitung-hitungan. Tidak ada maaf bagimu di dunia kecuali kamu menikah dengan putriku. Mikir, ya tidak apa-apa dah. Dibawa si pemuda tadi ke rumah si bapak ini. Lalu
Kamu mau lihat dulu kah calon istrimu? Ya lah, mau lah Pak. Dibukakan pintu dan bapaknya bilang, itulah putriku, itulah anak kesayanganku, seorang perempuan itu. Ternyata ketika si pemuda ini ngelihat la ilaha illallah subhanallah, tidak ada cacatnya. Matanya melihat, matanya belok, indah. Alisnya mengumpang parang, tebal pulang. Pokoknya bibirnya manis, ranum, pokoknya sempurna. Kulitnya bersih, tidak ada nang lumpuh, nggak ada nang tuli, nggak ada nang bisu. Bingung pemuda ini, Pak. Tidak salah ini. Kata bapak tadi bisu, tuli, dan sebagainya. Iya, kata bapaknya. Memang anak saya itu buta, tapi buta tidak pernah melihat maksiat. Dia tuli karena tidak pernah mendengar maksiat. Dia bisu karena tidak pernah berkata yang kotor, jorok dan sebagainya. Dia lumpuh karena tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Aku jaga anak itu sebaik-baiknya. Dan engkau datang ke sini. Kalau masalah apel yang kecil gini saja engkau tidak berani mengambil dengan secara zalim. Engkau adalah wafi, orang yang setia, orang yang jujur. Maka bagaimana kalau engkau kunikahkan dengan putriku, pasti engkau akan setia dengan putriku, engkau akan jujur dengan putriku, engkau akan membimbing putriku ke dalam surga. Jadi mau enggak? Oh, jangan lambat lagi Pak. La ilaha illallah. Jadi orang yang baik itu sebenarnya beruntung, walaupun di awal-awal sakit. Mudah dipaham kira-kira? Sampaikah guru? Waktu? Alhamdulillah sampai. Nah, jadi cukup sekian dulu. Nanti akan datang 2 minggu. Saya mungkin tidak bisa hadir ya. Jadi silakan nanti diatur saja. Kiranya cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.